Halo Fanom dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai aplikasi bioinformatika dalam bidang perikanan. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah biologi umum dari Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia. Saya sendiri merupakan bagian dari kelompok 8 yang terdiri dari Erika Kasmi, saya sendiri Fernandori, Mutiara Anissa Norman, Nima Deligi Angkrini, serta Siti Kamila Said. Kami berlima menjelaskan mengenai aplikasi bioinformatika dalam bidang perikanan yang mempunyai outline sebagai berikut. Outline ini adalah susunan dari PPT yang sudah kami buat dan akan kami jelaskan secara bergantian. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian bioinformatika. Selain itu, kami juga akan menjelaskan mengenai peranan atau metode bioinformatika, khususnya di bidang perikanan. Nah, dari bidang perikanan ini, kami membagi lagi menjadi 5 subtopik kecil, yaitu ada informasi genetik, DNA barcoding, breeding berdasarkan peta genetik, budidaya sejenis, dan teknologi transgenik. Berikut ada outline yang kami gunakan. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu mengenai pengertian dari bioinformatika. Bioinformatika adalah kajian yang memadukan antara teknologi informasi, ilmu matematika, serta adanya biologi molekul. Ilmu ini didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi serta analisa untuk bisa menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi molekul. Ilmu bioinformatika lahir atas inisiatif para ilmu komputer berdasarkan AI atau Artificial Intelligence. Mereka berpikir bahwa semua gejala yang ada di alam ini bisa dibuat secara artificial melalui simulasi dari gejala-gejala tersebut. Inilah yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin kencang di zaman ini sehingga bioinformatika juga bisa semakin berkembang. Hal ini disampaikan oleh Aprijani dan El Faizi pada tahun 2004. Nah, selanjutnya aplikasi bioinformatika ada dari beberapa bidang seperti pengembangan obat-obatan, penelitian genom, keanekaragaman hayati, barcoding, maupun bidang perikanan. Nah, yang kelompok kami akan bahas pada kesempatan kali ini adalah aplikasi bioinformatika di bidang perikanan. Kenapa hal tersebut menjadi penting? Mungkin bisa kita lihat gambarannya di sini. Kita tahu bahwa budidaya perairan atau aquaculture ini menjadi bagian penting bagi kehidupan jutaan manusia yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa ikan adalah sumber makanan, nutrisi, bahkan pendapatan yang cukup besar di dunia. Kita tahu juga bahwa produksi aquaculture global terus meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Kecenderungan tingkat konsumsi yang besar ini juga mengakibatkan dampak-dampak negatif, seperti ada overfishing maupun isu-isu lingkungan. Tetapi hal ini menjadi salah satu alasan kenapa orang sangat berminat di bidang budidaya perikanan ini. Negara-negara akhirnya setelah melihat adanya isu yang overfishing, isu-isu lingkungan yang disebabkan oleh hal tersebut, mulai memikirkan cara-cara yang tidak hanya menangkap ikan, tetapi mereka juga memikirkan cara-cara untuk memberdayakan perikanan tersebut. Nah, hal ini dilakukan melalui budidaya perikanan atau budidaya perairan. Untuk mengatasi ketersediaan biota yang kualitasnya sangat baik, ya tapi cukup terbatas, akhirnya dilakukan pendekatan kajian menggunakan bioteknologi molekuler. Ini disampaikan oleh Penman pada tahun 2004. Kehadiran biologi molekuler ini menjadi salah satu cabang dari ilmu biologi yang memacu berkembangnya kegiatan budidaya dengan mendasari temuan-temuan berharga yang menjadi jawaban dari permasalahan yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan teknologi tradisional dan sekarang beralih ke teknologi modern, yaitu teknologi biologi molekuler yang tentunya bisa menjawab permasalahan ini di bidang hayati. Nah, bisa kita lihat bahwa informasi genetik dari sebagai dasar biologi molekuler adalah topik pertama yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Perkembangan biologi molekuler DNA dan RNA bisa menjawab permasalahan hayati. Ini disampaikan oleh Prescott tahun 2012. DNA adalah materi genetik penyimpanan cetak biru sebuah karakter dan aktivitas sel. Dan DNA berperan penting dalam transfer informasi genetik. Kita tahu bahwa dengan adanya biologi molekuler, maka interaksi yang meliputi DNA maupun RNA, maupun proses sintesisnya, maupun hasil-hasil ekspresi yang dilakukan, itu bisa tersampaikan dengan baik. Ini disebabkan laju perkembangan yang sangat pesat. Dan pada akhirnya, teknologi-teknologi rekombinan DNA seperti cloning gen maupun cloning molekuler ini akhirnya menjadi landasan utama, dasar utama dari pengembangan biologi molekuler itu sendiri. Dan apa sih metode yang paling umum digunakan dalam aplikasi fragmen DNA spesifik ini? Aplikasi yang paling umum digunakan disebut dengan PCR atau Polymerase Chain Reaction. Ini menurut Ehrlich tahun 2015. Nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut mengenai PCR pada slide-slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai keuntungan apa sih yang bisa didapat dari hasil amplifikasi fragmen DNA. Yang pertama, kita bisa melakukan penelitian untuk menyeleksi gen-gen unggul dalam rangka pemulihan bibit unggul. Sehingga dalam budidaya perikanan ini bibit-bibit unggulnya bisa semakin terseleksi dan dari yang sudah terseleksi itu bisa dikembangkan sehingga bibit-bibit unggul ini semakin banyak dan akhirnya tentu saja manfaatnya bisa dirasakan oleh manusia. Yang kedua adalah modifikasi ekspresi gen untuk memperoleh sifat yang diinginkan. Jadi kita mengambil sifat-sifat yang bagus dari suatu individu digabungkan dengan sifat-sifat yang bagus dari individu lain menjadi suatu individu baru yang mempunyai banyak sekali sifat bagus dan akhirnya menjadi bibit yang sangat unggul. Inilah yang disebut modifikasi ekspresi gen. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PCR. Polymerase chain reaction adalah metode artifisial untuk mereplikasi DNA dengan kondisi laboratorium tertentu. Dan teknik PCR ini digunakan untuk mengaplikasi jumlah yang sangat besar dari sekuensi spesifik dari DNA untuk initial minute sample. Dan setiap cycle reaction ya melipat gandakan jumlah DNA sehingga untuk satu standar PCR sequence saja itu yang mempunyai 30 siklus bisa menghasilkan lebih dari 2 × 30 kopi DNA. Wow, itu sangat besar tentunya. Nah, stage of PCR bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan membutuhkan tiga tahap. Yang pertama adalah denaturation, di mana DNA dipanaskan sehingga memisahkannya menjadi 2 single strand. Ini dilakukan selama 1 menit untuk 95 derajat Celcius. Yang kedua adalah annealing, di mana DNA primer ditempelkan pada ujung 3 aksen, dan ini dilakukan selama 1 menit selama 55 derajat Celcius. Dan terakhir ada elongation, ini merupakan DNA polimerase yang sudah resisten terhadap panas, dan ini menggabungkan antara primer ya dengan kopi dari strand yang sudah dibuat tadi. Ini dilakukan selama 2 menit selama 72 derajat Celcius. Nah, setelah sudah dibuat, maka laboratori tekniknya adalah untuk mengisolasi dan memanipulasi sekuens-sekuens tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini, kita melakukan denaturing untuk memisahkan strand, annealing untuk bin dari template primer itu sendiri, serta extension atau bahasa lainnya ada elongation. Hal yang sama. Ini untuk mensintesis strand baru. Nah, ini menggunakan alat yang disebut dengan thermal cycler, dan alat bahan-bahannya adalah tak polimerase, mix buffer, DNA sampel, primer, nukleotida, serta PCR tube. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu bioinformatika, kayak sudah menjelaskan outline-nya, serta juga informasi genetik dan biologi molekuler. Dan khususnya salah satu contoh yang cukup menarik bagi saya sendiri, dan kelompok kami sudah mendiskusikannya adalah PCR ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu DNA barcoding. Apa sih DNA barcoding itu? DNA barcoding merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan identifikasi dan autentifikasi spesies secara cepat dan akurat karena menggunakan sekuen gen pendek dan telah terstandarisasi. Apa saja sih manfaat dari DNA barcoding ini? Yang pertama yaitu DNA barcoding akan mempercepat proses penemuan suatu spesies dengan memungkinkan para ahli taksonomi dapat dengan cepat menyortir spesimen dan menandai taksa yang berbeda yang bisa saja mewakili spesies baru. Yang kedua yaitu mengetahui spesies ikan apa saja yang memiliki status terancam. Nah, untuk menjamin dalam identifikasi ikan laut yang memiliki diversitas tinggi, pendekatan dalam identifikasi ikan tersebut tidak hanya dilakukan dengan menggunakan karakteristik secara morfologi, melainkan juga dilakukan pendekatan molekuler yang digunakan dalam mengidentifikasi ikan tersebut, yaitu dengan mengetahui urutan nukleotida dalam rantai DNA pada wilayah gen sitokrom C-oxidase subunit 1 atau CO1 yang telah disepakati secara global. Wilayah gen CO1 ini mampu membedakan secara baik pada tingkat spesies serta digunakan juga pada sejumlah DNA barcoding pada spesies ikan air tawar dan ikan laut dalam. Selain itu, pendekatan secara molekuler ini juga mampu mengidentifikasi produk perikanan yang tidak mungkin dilakukan identifikasi secara morfologi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai breeding berdasarkan peta genetik. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu breeding dan apa itu peta genetik. Breeding di sini biasa juga disebut dengan pemulihan hewan, yang merupakan kegiatan dalam pemeliharaan hewan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu atau populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan oleh manusia. Sedangkan peta genetik ialah konsep pengembangan dari genetik klasik melalui biologi molekuler. Pendekatan bioteknologi molekuler dengan kajian-kajian biodiversitas genetik menggunakan metode biomolekuler akan mampu memetakan kualitas keragaman genetik suatu organisme. Keragaman genetik yang berhasil dipetakan ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai landasan breeding untuk menghasilkan benih yang unggul. Metode pemetaan genetika dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan variasi gen yang spesifik di dalam suatu wilayah untai DNA individu atau biasa disebut dengan sidik jari DNA. Sidik jari DNA ini memiliki spesifik atau karakteristik pembeda dengan individu yang lainnya. Dengan menggunakan metode ini, ikan dapat diidentifikasi perbedaannya hanya dengan beberapa tes atau sampel sel saja. Selanjutnya, persilangan dan keturunan dari persilangan genetik yang berbeda dapat diketahui.
Breeding dapat dilakukan berdasarkan peta genomik suatu individu. Gunanya membuat sehingga tidak hanya menggunakan sumber induk dari satu lokasi saja, namun dimungkinkan juga akan terjadi persilangan induk dari sumber yang lain berdasarkan informasi tingkat keragaman genetik masing-masing induk dari lokasi yang berbeda. Manajemen pemilihan induk seperti ini akan memungkinkan terjadinya kualitas dan keragaman genetik suatu sumber daya hayati di suatu wilayah. Lalu lanjut manfaat breeding berdasarkan peta genetik dalam bidang perikanan. Yang pertama itu terjaganya kualitas dan keragaman genetik suatu sumber daya hayati di suatu wilayah. Yang kedua, menghasilkan benih dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga, karakteristik benih yang dihasilkan dapat direkayasa. Nah, ini karakteristik ini contohnya yaitu seperti ukuran yang semakin besar, ketahanan terhadap penyakit, dan juga masa panen yang pendek. Lalu ada juga manfaat bagi industri perikanan dan budidaya, yaitu ketersediaan benih yang berkualitas adalah salah satu hal yang menjadi prioritas untuk dipertimbangkan. Lalu manfaat untuk kelestarian sumber daya, benih yang unggul sangat mendukung upaya restocking terhadap biota yang perlu diperbaiki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budidaya jenis. Latar belakang adanya budidaya jenis ini karena pada beberapa biota terdapat perbedaan sifat antara individu jantan dan individu betina yang mempengaruhi sifat-sifat yang menguntungkan secara ekonomis, seperti kecepatan pertumbuhan, ketahanan terhadap hama penyakit, dan lain sebagainya. Maka terkait hal tersebut, dalam industri budidaya perairan dikenal adanya budidaya jenis atau monoseculture. Cara kerja dari monoseculture ini ialah produksi biota budidaya secara monosek dilakukan dengan cara memanipulasi perkembangan gamet dan embrio. Manipulasi dilakukan dalam bentuk denaturalisasi DNA sel kelamin yang dilanjutkan dengan memanipulasi bentuk kromosom menggunakan perlakuan hormon atau perlakuan kimia dan fisika selama proses pembenihan. Penggunaan hormon yang tepat dan terprogram dapat merubah sifat fenotip kelamin ikan. Sebagai contohnya diambil ikan nila. Ikan nila jantan akan berubah secara fisik menjadi betina dengan pemberian hormon estrogen. Ikan-ikan jantan buatan ini kemudian dikawinkan dengan ikan jantan alami untuk menghasilkan anakan ikan nila yang semua berjenis kelamin jantan. Anakan jantan yang dihasilkan dari proses ini memiliki 2 kromosom jantan yang dapat digunakan sebagai indukan untuk pembenihan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari budidaya jenis ini. Yang pertama yaitu mempermudah dalam pemeliharaan. Dikarenakan dalam satu kolam hanya terdapat satu jenis karakter ikan, maka pemeliharaannya seperti pengelolaan air, pemberian pakan, pemberian vaksin, dan lain sebagainya akan menjadi lebih mudah. Lalu yang kedua, mempercepat pertumbuhan ikan. Hal ini karena terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan antara ikan yang berjenis kelamin jantan dengan ikan yang berjenis kelamin betina. Biasanya pada beberapa jenis ikan dengan jenis kelamin jantan pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan ikan jenis betina. Contohnya seperti ikan nila dan ikan lele. Lalu mencegah pemijahan liar pada kegiatan pembesaran ikan. Pemijahan liar biasanya terjadi pada saat proses pembesaran ikan. Hal ini dapat menyebabkan kolam menjadi cepat penuh dengan berbagai jenis ukuran ikan, sehingga total biomas ikan akan tinggi, namun kualitas ikan akan menjadi rendah. Dengan budidaya jenis ini, dikarenakan mereka memiliki hanya satu jenis kelamin, maka pemijahan liar tidak akan terjadi. Dan dikarenakan itu juga, ikan yang dihasilkan akan berukuran sama besar dan seragam. Sekian tinggalan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teknologi transgenik. Teknologi transgenik itu apa sih? Ini adalah metode memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Misalnya kalau dalam hal ini adalah dari satu ikan ke ikan lainnya yang berjenis sama. Makhluk hidup transgenik biasanya sering disebut juga dengan GMO atau genetically modified organism, yang merupakan hasil rekayasa genetika. Nah, ikan yang udah pernah dilakukan metode transgenik itu salah satunya ikan salmon Atlantik. Hasil dari ikan transgenik pertumbuhannya 2-6 kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan salmon pada umumnya. Manfaat teknologi transgenik itu apa aja sih? Kalau dalam bidang perikanan, manfaat pertama adalah menghasilkan benih ikan dengan kualitas genetik yang unggul. Yang kedua, menghasilkan warna yang lebih beragam. Yang ketiga, toleransi ikan terhadap lingkungan dan keadaan lebih baik. Keempat, pertumbuhan ikan akan berjalan lebih cepat. Dan 5, menghemat pakan ikan. Karena dengan memberikan pakan yang lebih sedikit dibandingkan biasanya, pertumbuhannya akan sama dengan ikan yang diberikan pakan lebih besar tanpa metode transgenik. Transgenik sendiri dibagi lagi menjadi beberapa macam metode. Yang pertama ada mikroinjeksi, yaitu menginjeksikan langsung gen baru atau gen yang akan diintroduksi ke dalam telur ikan. Yang kedua, elektroforesis. Prinsip metode ini adalah membuat repairable holes pada membran sel dengan bantuan aliran listrik yang bergetar. Yang ketiga, ada replication defective pantropic retroviral. Ini menggunakan bantuan sebuah vektor untuk menginfeksi gen baru
kepada makhluk yang tidak bertelur, contohnya seperti makhluk rosacea. Yang keempat, cell-mediated gene transfer. Dalam mengisolasi sel yang membawa gen yang mengkodekan protein aktif, sel tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan saat dibutuhkan nantinya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk video ini. Sekian video mengenai aplikasi bioinformatika pada bidang perikanan oleh kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anom Bowo Laksono selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum.